Selama di TikTok dan di Meta, gue udah bantuin ratusan ribu brand untuk numbuhin bisnisnya mereka 3, 5, 10 kali lipat pakai digital marketing. We like fun. Di video kali ini, gue bakal tunjukin caranya untuk ngebetulin bisnis online course bahasa Inggris dalam waktu 10 menit. Gue punya temen yang lagi konsul nih, gara-gara nontonin video gue soal lead generation. Dia nanya, Mas, gue punya temen yang ada kursus bahasa Inggris, dan dia penasaran. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, quality leads-nya naik. Karena selama ini leads-nya masuk, cuma kualitasnya kok kayaknya kurang ya. Dan kalau misalkan mau ningkatin kualitas, takutnya jumlahnya stagnan atau bahkan malah turun. Kemudian yang kedua adalah untuk nurturing leads-nya sendiri. Jadi, Mas, gimana sih caranya supaya leads yang kita udah dapat itu bisa dipelihara sampai dia beneran convert, Mas, yang cuma jadi kontak doang. Klasik pertanyaan bisnis nih. Sama yang ketiga, solusi yang paling tepat untuk si bisnisnya ini supaya pendapatannya dia bisa bertumbuh secara maksimal. Untuk bisa ningkatin jumlah quality leads, pertama kita mesti dapetin dulu caranya untuk memproduce satu quality lead. Jadi kita jangan ngejar jumlahnya dulu. Kita mesti cari tahu apa sih yang bikin leads itu menjadi berkualitas. Nah, dari semua yang gue udah terapin, gue udah coba untuk dia bisa langsung ke WhatsApp, atau dia pakai instant form, gue udah coba juga pakai form yang panjang banget, gue coba form yang pendek. Hasilnya beda-beda. Yang panjang gue pernah coba dan waktu itu memang kualitasnya meningkat jauh, cuma harga dari leads-nya itu bisa lebih dari 10 kali lipat. Untungnya harga leads-nya murah, 10 kali lipat masih oke lah dibandingin sama harga transaksi yang dihasilkan dari orang yang convert. Cuma sebenarnya kalau gue lihat pattern yang gue udah pelajarin, ada satu formulanya yang bisa dipakai, di mana customer journey-nya tuh jangan terlalu dipotong-potong. Jadi, instead of kita ngeliatnya kayak gini ya, misalnya perjalanan mereka begini, ini customer journey, terus habis itu kita misalkan contoh di sini iklan, potong, terus habis itu di sini adalah misalkan landing page, potong, di sini habis itu ada misalkan nurture, potong lagi gitu ya. Instead of kayak gini, kita mesti melihatnya ini jadi satu kesatuan, dan kemudian kita mikirin apa yang mesti kejadian di sini, dan dia mesti masuk ke fase selanjutnya. Dan sebelum fase selanjutnya ini dari level interestnya dia. Nah, pas ketika fasenya ini belum beres, ini udah dijemput duluan nih, masuk sini. Dan ketika masuk ke fase nurture, dia juga bisa dijemput, soalnya masuk sini. Polanya lebih kayak gini daripada putus-putus. Sedangkan pas gue kerja di platform, model putus-putus ini masih bisa diterima dan berfungsi dengan oke-oke aja. Tapi sebenarnya kebantu banyak dari nama brandnya si platform. Karena audiensnya itu udah kebutuhan kan. Jadi mereka lebih proaktif. Ada niat untuk jemput bola. Nah, gimana dengan bisnis-bisnis kecil yang orang tuh belum banyak niat. Jadi bisnisnya masih proaktif. Sulit banget untuk berharap orang proaktif. Daripada kita berharap mereka proaktif, mendingan kita istilahnya buat supaya environment-nya itu dimana kita ketemu mereka tuh masih interest-nya tinggi. Konsepnya begitu. Caranya gimana? Kalau kita mau naikin quality leads-nya, satu, kita pastiin penawarannya harus bagus. Jadi seringkali nih kalau bisnis online courses, mereka mungkin nawarin kayak PDF. Ini beberapa percakapan harian misalnya yang bisa lu pakai. Itu lu cuma kasih ilmu gratis, men. Lu bukan yang ada nilainya ya, ada. Cuma biasa itu gampang. Lu tinggal ke ChatGPT aja, terus habis itu lu bikin, itu lu juga bisa produce. Nah, artinya kalau ada pesaing lu ada 1000 online course lainnya, mereka kemungkinan kan bakal mikirin hal yang sama ya. Dan usahanya yang diperlukan untuk ngelakuin itu rendah banget. Jadi itu udah hygiene banget deh gitu. Kalau lu bahkan nggak punya itu udah forget it. Nah, jadi artinya lu mesti mikir apa yang bisa lebih valuable lagi dari sekedar ngasihin list percakapan yang orang bisa pakai buat praktek. Untuk supaya mereka bisa bertahan sampai interest itu sampai ujung, lu masih kasih something yang sifatnya tuh lebih engage. Kalau misalkan lu kasih kayak tadi PDF, artinya apa? Ingat konsep yang tadi ya, lu berharap supaya mereka proaktif baca, mereka buka. Kira-kira bakal kayak gitu nggak? Atau lebih masuk akal mereka isi aja formnya, terus habis itu si PDF-nya mereka bisa dapat atau download atau dikirim atau apapun, terus mereka balik nonton Netflix. Kemungkinan besar nih. Atau mereka habis download, dibiarin dulu di HP atau di laptop, terus habis itu lanjut scrolling Instagram. Kira-kira apa yang paling mungkin? Kemudian besar yang kedua kan, dia nggak tiba-tiba stop terus itu dia langsung belajar. Kalaupun misalkan dia buka-buka, bakalan dipelajarin serius nggak? Kemungkinan besar nggak. Nah, jadi artinya kalau misalkan lo nangkap orangnya, tangkaplah dia pakai sesuatu yang akan ada engagement. Nah, jebakannya di sini buat para business owner karena mereka langsung ngitung cost. Mas, kalau gua bikin sesuatu yang engage dan lebih long term,
Berapa harganya mas? Gue masih keluar effort banget mas. Padahal hasilnya belum jelas. Ya memang iya. Itulah yang perlu dilakukan pada hari ini. Karena di satu sisi, cost-nya itu lebih murah karena kita ada bantuan dari AI dan solusi-solusi modern lainnya. Cuma di satu sisi, customer juga ekspektasinya naik. Jadi kita juga mesti bisa mengalahkan, memenuhi, dan melebihi ekspektasinya dari customer. Kalau misalkan nggak kayak gitu, ya lu sama aja sama provider lain. Dan jangan heran kalau orang banding-bandingin harga antara service lu sama service provider lain. Kalau lu pengen supaya orang prefer ke service lu, ya berarti lu mesti kasih alasan dong kenapa mereka mesti prefer lu. Dan berapa besar kemungkinannya mereka bakal prefer solusi lu kalau misalkan yang lu kasih sama-sama aja sama orang lain. Hampir tidak mungkin. Pas kita bikin engagement, sebenarnya ini tips gue buat para business owner. Lu jangan langsung hitung cost-nya. Iya ada cost-nya, itu mesti lu mitigasi, mesti cari akal gimana caranya. Tapi lu lihat ini sebagai pembuka jalan. Karena kalau jalannya nggak kebuka, lu tidak ada waktu buat ngobrol sama dia. Forget it, lu mau bangun trust, forget it, lu mau bangun interest, lu ujung-ujungnya akan balik lagi ke coret harga. Berharap supaya orang interestnya lu spike naik, coret harga, dia langsung convert. Seberapa mungkin itu terjadi? Bukan yang mungkin, tapi kecil banget. Jauh lebih masuk akal kalau daripada kita main sesuatu yang impulsif, kita buka jalurnya. Lu impulsif boleh, tapi gue pakai bukan untuk convert. Lu impulsif buat gue untuk gue pakai ngebuka jalan komunikasi. Kasih gue waktu untuk gue jualin lu. Waktu itu ada. Oke, jadi cara ngeliatnya gitu. Buka jalan, keluar cost immediate, takut duit nggak balik. Sekarang yang kedua, kita pengen tahu gimana cara nurture leads-nya supaya dia beneran convert. Nah, di sini lu udah harus ada backup. Lu nggak bisa cuma modal sama treatment yang pertama tadi untuk membuka jalan. Karena treatment itu gunanya cuma ngebuka jalan doang, men. Lu jangan ngarepin dia bakal langsung convert hanya dengan dia mengikuti itu. Lu mesti bikin mousetrap-nya. Lu mesti bikin jebakan-jebakannya di tengah supaya, ini service ngebantu gua. Interest naik tuh. Pas interest naik, kalau lu kagak cegat di situ, turun lagi. Nah, pas interest naik ini tadi, mesti ada call to action yang udah lu masukin di tengah-tengah situ supaya dia tahu, oke, kalau gue interest, what can I do next? Nah, itu udah disiapin. Nah, jadi artinya treatment-treatment di tengah ini itu udah lu siap-siapin di awal. Jangan pas udah campaign jalan. Tapi di awal udah lu taruh dulu, udah lu pikirin kira-kira apa nih. Contoh, untuk kursus bahasa Inggris yang di online, contoh kan tadi misalkan PDF ya. Terus itu contoh keduanya adalah, oke, gue bikinin 7 hari kursus sama gue, gratis. Gue akan ajarin lu supaya sampai lu bisa pesen makanan di restoran misalnya gitu kan, sampai lu keluar lu bisa dapat duduknya yang enak, lu bisa pesen makanannya, lu bisa ngobrol sama waiternya, lu bisa dapat harganya, lu bisa chit-chat sama pelayannya, lu bisa impress date lu yang lu ajak hari itu, dan lu bisa beres makannya. Dan lu bisa tunjukin ke pasangan lu atau partner lu, pacar lu, gebetan lu, kalau lu jago bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi itu programnya basically selama 7 hari contohnya ya. Step-stepnya di sana, kalau misalkan lu udah bisa nih sampai lu bisa pesan makanan, lu juga pengen dong untuk bisa convert sama pasangan lu tadi itu atau pacar lu yang lu bawa atau sama si pelayannya tentang apa isi dari makanannya atau bahannya dari si makanan. Nah, jadi nggak hanya sekedar pesan tunjuk-tunjuk doang secara random, tapi lu bisa convert secara intelijen. Untuk bisa dapat skill yang selanjutnya ini tadi, ada bahan khusus yang bisa lu pelajarin dan gampang. Untuk mulanya 50.000 aja misalnya. Nah, itu udah ada satu mousetrap di dalam sana yang lu udah taruh untuk kemudian mereka bisa convert. Again, kita nggak ngarep dia langsung convert pada satu juga, tapi minimal dia tahu nih ada tawaran ini, gue nggak yakin, gue mau ngobrol dulu gimana caranya. Ada QR code dalam sana, orang-orang udah tahu 50.000, tapi bisa dapat diskon nggak mas? Tapi nanti kalau saya nggak bisa gimana? Kalau saya nggak ada waktu gimana? Kalau misalkan nanti pacar saya ngerasa saya corny banget, gimana cara handle-nya? Dan berbagai macam hal lainnya yang mungkin ada di pertanyaan prospek lo. Nah, itu bisa lu ajak ngobrol sekarang minimal. Tapi ada bahan obrolan. Karena yang lu dapet tadi di awal sama 7 hari, itu cuma waktunya doang. Lu belum ada bahannya. Nah, bahannya itu lu sisip-sisipin di dalam. Contoh lagi nih, misalkan kalau lu udah sampai ujung. Kalau lu udah sampai ujung, apa yang terjadi next-nya? Next-nya ada problem baru yang kebuka. Lah, itu satu restoran. Kalau restoran lain, yang jenisnya lain, gimana? Kan nggak mungkin dong lu ngajak date lu ke satu tempat dan itu terus. Nggak mungkin dong. Jadi kan lu pengen variasi. Supaya lu bisa lebih impresif nih ke pasangan lu. Berarti masih ada yang baru. Kalau yang baru, di mana ya? Terbaiknya tempatnya yang nggak terlalu intimidating, gue tetap bisa praktekin dan bisa impresif lagi ke dia. Berarti artinya ada problem untuk
cari variasi. Problem itu lu tawarin lagi juga pas ketika 7 harinya sudah menjelang akhir. Bro, sis, lu udah makin bagus nih. Sekarang nextnya untuk naik ke skill yang selanjutnya dan lu bisa punya banyak variasi perbendaharaan kata, kita ada next programnya. Cost-nya bisa jauh lebih murah kalau misalkan lu ambil early bird. Kalau misalkan udah sampai akhir, cost-nya udah beda bro, karena lu ikutan. Sedangkan kalau misalkan masuk ke early bird, lu masuk ke VIP list kita. Dan selain dari VIP list aja, kita ada treatment-treatment tambahan hanya khusus untuk VIP. Dari situ masih bisa lu upsell lagi, tapi ya itu video buat selanjutnya lah. Tapi kebayang ya, bahwa kalaupun kita ngebuka jalur tadi, itu banyak mousetrap yang kita bisa taruh di dalam. Dan kalaupun problemnya udah berhasil kita solve, yang dimana itu harusnya menjadi objektif utama kita pas kita ngeset 7 hari itu tadi, satu objektif, satu skill, kita akan deliver itu tadi, tapi perjalanannya ternyata pas ketika dia dapat satu skill itu tadi, ngebuka problem baru. Nah, problem baru ini yang kemudian kita udah siapin di awal. Jadi kalau kita ngomong CTA ya, itu nggak muncul di akhir doang. Itu udah kita sisip-sisipin di tengah. Jadi orang nggak kaget. Tiba-tiba kok ada penawaran kayak gini di ujung. Itu no surprise, karena kita udah foreshadow ini bakal ada something yang come up. Apa tuh? Nggak tahu, ntar tunggu aja. Tapi ada something. Karena itu konsep-konsepnya udah lu masukin. Dan pertanyaan ketiga adalah solusi yang paling tepat. Nah, ini sebenarnya tidak ada satu solusi. Sebenarnya semua platform bisa bekerja, cuma memang rasionya beda-beda. Jadi kita jangan berharap satu platform, misalnya deh Instagram sama TikTok misalnya gitu ya. Walaupun kelihatannya sama, hasilnya itu bisa beda jauh. Itu bukan salah iklannya atau bukan karena iklannya, itu karena nature dari si platform itu sendiri. Dia itu dipakai sama orang-orang kayak gimana. Karakteristiknya beda jadinya. Jadi yang lu bisa harapkan dari platform masing-masing itu juga beda. Nah, sekarang pertanyaannya balik ke bisnis masing-masing. Bisnis lu udah siap belum untuk ngebuka 2 jalur? Kalau misalkan belum siap, ya lu mendingan fokus sama 1 jalur aja. Dan kalau misalkan lu belum siap untuk attract 2 tipe orang, mendingan lu attract 1 tipe orang aja. Contohnya yang tadi gue jelasin, case lu adalah khusus untuk orang dating. Lu nggak siap untuk orang jadi chef, lu nggak siap kalau orang mau jadi masuk perguruan tinggi, nggak siap. Itu bukan yang lu jual, lu masuknya dari dating misalnya gitu ya. Nah, dengan seperti itu lu akan attract tipe-tipe orang yang memang tertarik sama problem itu tadi, dan lu bisa emang solve untuk problem itu. Solusi yang paling tepat kalau menurut gue lebih dari kacamata problem apa yang mau solve, karena solusinya banyak. Solusinya itu tergantung dari problemnya itu tadi. Jadi, lu mesti ngerti dulu sebenarnya target marketnya mau siapa, mereka gimana, cara gue nyamperin mereka gimana, cara gue ngomong sama mereka gimana, supaya pas ketika gue ngomong sama mereka, itu bisa benar nyambung. Dan kemudian kalau misalkan orang ini sulit untuk ditemuin di platform itu, ya cost gue bakalan terlalu banyak keluarnya. Jadi, lu pengen pilih tempat-tempat yang memang banyak dimampirin sama si orang-orang yang lu cari. Tapi nggak berhenti di situ juga. Lu tahu nggak caranya untuk bisa milih orangnya? Karena just because orangnya dari sana, bukan artinya dia bakal noleh ke lu. Nah, jadi lu mesti tahu caranya supaya bisa manggil mereka dengan benar. Mereka noleh ke lu, dan itulah yang jadi awal perjalanan nomor 1 tadi, ngebuka jalan. Karena nggak ada gunanya nih, lu punya solusinya, tapi lu nggak tahu cara manggilnya mereka, dan mereka jadinya nggak bisa tahu tentang solusi lu dan nggak datang ke tempat lu. Gue recap ya, intinya begini, ada 3 poin yang penting kita bahas di video ini. Yang pertama adalah naikin jumlah dan kualitas dari lead. Yang kedua adalah untuk nurturing supaya sampai mereka convert. Yang ketiga, solusi yang paling tepat. Jadi poin yang paling mesti lu ingat buat naikin jumlah quality lead adalah lu mesti ngerti dulu proses untuk bikin satu quality lead itu dulu. Nggak ada gunanya lu nge-scale kalau misalkan satu aja nggak bisa. Yang kedua, kalau misalkan lu udah dapet caranya, baru kemudian lu scale. Dan caranya itu tadi, lu jangan lu potong-potong kayak kue. Lu mesti mikirin tuh kayak lu oles. Karena perjalanannya mereka itu modal lu cuma interest doang. Penawaran lu itu akan nge-spike interestnya mereka. Kemudian lu akan cegat mereka sebelum interestnya turun. Tapi pas ketika lu naikin interest, ini lu mesti bikin interestnya tuh sampai panjang ke belakang. Jangan cuma kayak 1 doang. Kalau 1 doang terus lu tutup di situ, ya udah dia tutup. Kelar tuh urusan sama dia. Jangan. Bikin supaya terus lanjut ke belakang. Artinya, lu bakalan dapat waktu, tapi ada operational cost yang langsung lu incur di sana, tapi lu dapat waktunya. Dan waktunya ini adalah modal lu untuk meng-convert mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa lu nurture, itu adalah lanjutan yang pertama. Nurture-nya tidak akan terjadi kalau misalkan lu nggak beli waktunya tadi dari awal. Makanya penting, supaya lu bikin penawaran itu jangan cuma stop di situ doang. Jangan kasih something yang terlalu simple, mereka langsung dapat on the spot. Bikin something yang terus ke belakang, supaya
Satu, potensi waktu udah lu dapat. Kedua, lu tinggal secure komitmen mereka untuk kemudian berinteraksi lebih lanjut. Itu ada nurturing basically. Tapi pas lu nurturing, jangan nurturing polos. Jangan lugu lu nurturingnya. Lu nurturing mesti intensional bahwa lu mau jualan ya di situ. Lu nggak kasih something for free. Lu emang ada niat untuk jualan. Dan pas lu jualan, PR lu tuh cuma satu sebenarnya, untuk bikin mereka sadar bahwa mereka ada problem. Dan lu punya solusinya. Karena kalau mereka tidak sadar, mereka ada problem, dan mereka tidak tahu bahwa ada solusinya, dan mereka juga tidak tahu kalau lu punya solusinya, mereka nggak pusing. Jadi lu mesti bantu mereka untuk mereka sadar. Dan triknya di sana adalah, ini tidak boleh lu sebut. Ini something yang boleh lu tanya, tapi tidak boleh lu sebut. Kalau lu tanya, lu mengharapkan jawabannya datangnya dari mereka. Sehingga mereka percaya, karena semua orang, kita semua percaya sama diri kita sendiri, kita nggak percaya orang lain. Bikin mereka yang bilang. Jangan lu sebut. Yang ketiga, solusi paling tepat. Kembali lagi, tergantung dari situasi bisnis lu, tergantung dari siapa yang lu target. Tapi tipsnya di sana adalah lu persimple. Jangan dibikin terlalu kompleks, lu jangan explore terlalu banyak. Kalau misalkan lu explore, tujuannya itu bukan untuk membuka jalur. Tujuannya adalah untuk nyari the one yang paling tepat, yang paling cocok buat yang lu target ini tadi. Yang lu cari di sana adalah retention, orang yang paling sticky sampai ngikutin offer lu, penawaran lu, program lu sampai akhir, dan kemudian dia beneran bisa convert. Nah, itu lu fokus aja sama di situ, apapun jalurnya, tapi temuin prosesnya, make sure lu punya sistemnya supaya bisa dijalanin secara operasional dengan mudah.